Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 18 dan teksnya ayat 1 sampai 14. Dan saya sudah membagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 9. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilaan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Paragraf yang ketiga ayat 10 sampai 14. Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Kesimpulannya, murid-murid Yesus bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Dan Yesus memanggil seorang anak kecil dan berkata, jika kamu tidak berbuat dan menjadi seperti anak kecil ini, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti anak kecil berarti merendahkan diri. Siapapun yang ingin meninggikan diri tidak bisa masuk kerajaan surga. Dan Yesus memohon akan menghargai tentang seorang dari anak-anak kecil melalui perumpamaan domba yang hilang. Yesus ingin jelaskan hati Tuhan bagi nyawa seorang kecil. Murid-murid Yesus konsentrasinya tentang sendiri dan menjadi tinggi. Namun Yesus memohon akan konsentrasi kepada orang lain yang kecil. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus berkata kepada murid-muridnya yang bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kedua, Yesus mengajar bahwa jangan menyesatkan seorang anak kecil pun dan lebih baiknya penggal dan buang tangan atau kaki menyesatkan mereka. Ketiga, Yesus mengajar bahwa jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil dan akan lebih besar kegembiraannya pada saat kembali seekor domba yang hilang daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Ajaran tentang manusia. Pertama, murid-murid Yesus masih konsentrasi akan menjadi orang yang besar. Jadi mereka bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ya, karena mereka masih konsentrasinya tentang itu. Kedua, ada banyak orang yang menyesatkan orang lain. Jangan menjadi begitu. Hamba Tuhan yang ada yang menyesatkan orang lain dengan ajaran sesatnya juga. Mereka berpikirnya itu firman, namun yang sesat. Kita harus hati-hati ya. Supaya itu kita harus merenungkan firman seterusnya. Ketiga, biasanya orang-orang menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil. Tetapi Tuhan tetap menghargai mereka. Jadi kita juga harus menghargainya, orang-orangnya begitu yang lemah dan anak-anak kecil juga. Aplikasi hari ini, merendahkan diri sama seperti anak-anak. Merendahkan dirinya tentang sendiri, namun menghargainya orang lain sekalipun mereka anak, sekalipun mereka yang lemah. Kedua, jangan menyesatkan orang lain dengan ajaran sesat atau perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah pun juga kita harus hati-hatinya. Kalau kita menjadi teladan dengan perbuatan yang salah, itu pun juga menyesatkan orang lain. Sehingga kita harus hati-hatilah ajaran dan hati-hatilah perbuatan. Ketiga, menghargai seorang anak kecil dan usaha supaya membawa mereka kepada Yesus. Sepertinya mencari anak domba yang hilang, begitulah. Jadi PR praktik hari ini, jangan mencari status yang tinggi. Janganlah ingin meninggikan diri, dan melainkan usaha merendahkan diri dan memelihara anak-anak kecil dan orang-orang lemah di dalam pelayanan pun dan di dalam kehidupan pun juga. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.